jangan ngerasa sok sip. Engkau pas hari raya jangan merasa suci. Alhamdulillah kita kembali suci belgedes. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampunan kehadirat ilahi Rabbi untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita masing-masing, pendahulu-pendahulu kita, keluarga kita, dan siapa saja yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita. Tidak lupa kita memohonkan pendahulu-pendahulu yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Hayal akhiratimul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kifayah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya ya? Bagaimana kabar puasanya? Alhamdulillah. Kayaknya pada sukses semuanya. Kelihatannya tambah makmur. Satu, panjenengan pernah mendengarkan bahwa ketika seseorang meninggal di bulan Ramadan itu tanda, ataupun ada yang mengatakan bahwa wafatnya adalah husnul khotimah. Ada yang minta nggak? Ada yang minta mati di bulan Ramadan? Itu ungkapan sebenarnya yang nggak salah, cuman kita harus balik. Karena ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, kalau seandainya umatku tahu apa di dalam Ramadan, apa di dalam Ramadan. Sementara ini kalau ada kata-kata marhaban ya Ramadan, semuanya ngikuti marhaban ya Ramadan, kira-kira ini sedang ngapain? Sedang seneng kan? Senang. Kemudian nanti kalau ini sekarang tanggal berapa? Kurang berapa hari lagi? Nah, panjenengan susah gak? Gaya nih. Jadi malam-malam gitu mungkin ketika itikaf terus kemudian ya, berdiskusi sama Tuhan atau komunikasi sama ya Allah ya Rabb, kenapa secepat ini ya, engkau memperjalankan bulan Ramadan? Belgedes pada sewenang kapan mudik. Akhirnya
kita ketika bulan Ramadan maka dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rahmah, kemudian maghfirah, kemudian idkun minan. Nah, sehingga banyak orang kira-kira ini mengambil ataupun ingin mendapatkan semuanya. Kalau panjenengan suruh milih yang mana? Apa yang terakhir, yang penting nggak disiksa. Karena apa? Terbebas dari neraka. Ini sebenarnya panjenengan balik. Jadi Ramadan itu ya 3-tiganya ini. Karena kita ini terbalik ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu puasa sebelum ada perintah puasa. Kalau kita benar-benar membaca, karena saya kadang-kadang juga kasihan 3 ayat yang mohon maaf ayat ini dikumandangkan hanya 1 tahun sekali. Itu mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian ayyamam ma'dudat, kemudian syahrul Ramadan. Ketika seremoni, ketika di bulan Ramadan nggak mungkin ketika walimatul arus terus dibaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum ada perintah untuk puasa. Padahal di surat 2 ayat 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi bahwa Ramadan itu pertama kali diturunkan Al-Qur'an. Sedangkan Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu Iqra bismi rabb, ya kutiba alaikumusiyam sudah ada belum? Belum. Kok tiba-tiba di ayat ini dimaknai bahwa Ramadan itu adalah awal diturunkannya Al-Quran. Padahal ketika Nabi Muhammad menerima wahyu Iqra bismi rabb, syahrul Ramadannya sudah ada belum? Belum. Terus Ramadan ini apa? Gitu. Makanya Nabi Muhammad, kalau kamu tahu pasti kamu akan berangan-angan terus untuk menjadi Ramadan terus, nggak ada putusnya. Karena sementara ini kayaknya kita ini kalau sudah Ramadan, setelah Ramadan, panjenengan kita semuanya rajin kayak Ramadan, apa mohon maaf tambah rajin apa tambah apa gini? Alhamdulillah ini sudah Syawal, berarti kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan sudah dilipat gandakan, berarti pahala kita melimpah ruah. Setelah Syawal kita bingung buang, mau ngurangi pahala. Bukan gitu. Karena kita tidak mau ngerti apa sih sebenarnya Ramadan. Kalau saya maknai bahwa yang setiap tahun ini adalah reminding system. 11 bulan kita lupa. Ditegur ketika sekarang, alhamdulillah pada rajin. Maka di ayat ini monggo nen. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. tahan unzila fihil Quran, maka ada nuzulul Quran. Nah sekarang Quran ini fungsinya untuk apa? Karena banyak beranggapan bahwa Quran itu sudah tamat kalimatur rabbik. Sehingga kira-kira nuzul Quran yang selama ini kita lewati hanya peringatan apa peristiwa. Kita tidak pernah masuk dalam peristiwa itu. Kenapa? Karena kita beranggapan bahwa Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi. Jadi Quran itu sebenarnya adalah fungsi, sampai disindir oleh Nabi Muhammad, saya di zamanun la yabqal Qur'anu illa rasmu. Suatu saat kamu akan menemukan pada zamannya Quran itu sudah tidak ada lagi, hanyalah gambar ataupun tulisan. Kenapa? Lanjut. Sebagai apa, Dan? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Tahan. Setiap hari ada nggak orang ya, yang belum ngerti fungsi daripada Al-Quran, yaitu petunjuk dan penjelasan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tetap terus nggak menurunkan penjelasan. Karena apa? Karena Al-Quran itu berfungsi sebagai hudan, ya, wabayinat, dan menjelaskan tentang petunjuk. Yang kedua, yang ketiganya, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara hak dan yang batil dalam bahasa Arab disebut Furqan. Ketika panjenengan membaca bahwa kita tidak boleh, kalau di surat 49 ayat 12 itu kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, mengolok-olok kelompok lain. Kita baca ayat itu, tapi kita belum mampu membedakan karena masih ngolok-ngolok, masih nyari kesalahan orang. Berarti ayat 49 ayat 12 itu berfungsi nggak? Monggo dan coba. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Tahan.
Kira-kira kita selama ini hidup selama Ramadan lah, berapa kali kira-kira kita berprasangka sama saudara kita? Apa gak kena dihitung? Apa tidak sama sekali? Karena mohon maaf puasa kita cuma berapa jam? Habis subuh tidur sampai jam berapa, Bu? Padahal katanya puasa itu salah satunya menahan lapar. Panjenengan mulai lapar itu jam berapa? Habis subuh langsung lapar apa jam berapa, Dan? Jam 11 mulai lapar belum, Bu? Belum. Jam berapa? Lho piye wong mau lapar wong tidur? Berarti kira-kira sebenarnya puasa kita yang menahan lapar berapa jam? Ya kita hitung lah, jam 12 bangun baca Quran sampai jam 2 berarti 2 jam. 1, 2, habis itu tidur. Ya, asar. Tapi gaya kalau sudah buka gewayar, buka no koyo wong poso tenanan. Gini loh maksud saya. Ketika kita tidur sebenarnya kita ini sedang memanage apa kita lari untuk manage? Loh mohon maaf nih, karena sementara ini dulu karuhun kita mbah kita supaya kita ini mampu merasakan lapar, sehingga kita tidak ada bekas. Bagaimana sih? Apa yang harus kita lakukan kalau kita ini setiap tahun ini, mohon maaf kalau pendahulu kita ini nyuruh puasa supaya latihan supaya bisa merasakan lapar. Nah, puasa kita tahun ini kita puasa latihan untuk bisa ngerasain lapar apa tanding beneran? Masih latihan? Setelah masih latihan supaya bisa ngerasain lapar apa tanding beneran? Tanding beneran ya. Nah, berarti tanding kita berapa jam ini? Tapi nggak apa-apa, supaya kita nanti ngerti. Sing paling terpenting itu ngerti, karena sementara ini kita baru tahu. Furqan, lanjut Dan, bahwa ketika kita ini masih satu mencari kesalahan, prasangka, gunjing, berarti ayat ini belum turun. Ya dong, belum nuzulul Quran. Kita baru memperingati peristiwa turunnya Al-Quran. Sampai disinggung sama Allah. Ketika kita melakukan ini berarti kita ini sama saja makan daging saudara kita yang sudah mati. Berarti suman toh. Nah, kira-kira kita jadi sumanto pernah nggak puasa tahun ini? Mergane apa lho, kita gunjing orang kok. Berarti sama dengan suman tawes. Berarti nggak usah kemelinti, nggak usah sok apik wong mantap. Itu yang pertama. Makanya kenapa Bu, bahwa dalam Ramadan itu ada yang namanya rahmah. Rahmah itu berarti kita harus mendapatkan rahmah. Itu apa sih? Sementara ini kita memaknai dan tahu informasi rahmah kuwi apa. Ya kan? Kalau kita tahu itu amat sulit nembus. Kenapa? Karena ternyata Allah berstatement ketika ada yang ditanya tentang Allah,
maka Allah menetapkan atas diri Allah sendiri, maka disebut rahmah. Surat 6 ayat 12. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Menetapkan atas dirinya sendiri dengan kasih sayang, atau disebut rahmah. Kenapa kemudian di Ramadan di 10 pertama ada rahmah? Akhirnya rahmatnya hilang, gitu, ketika di 10 kedua. Karena yang kita uber adalah maghfirah. Ini sebenarnya juz'un, bagian yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kita dapat ampunan gara-gara rahmat. Maka ketika puasa, sebenarnya kita ini mencari rahmat Allah loh. Nah, sementara ini kalau kita Ramadan mencari apa, Bu? Apa? Takjil. Yo gak apa. Makanya kemarin, Bu, saya di perjalanan itu yo mau gedem yo gimana? Karena ada anak-anak TK yang mohon maaf, ini orang tuanya prasejahtera. Tapi gara-gara lembaganya itu ingin memampang pembagian takjil, akhirnya nyegat di jalan. Tumpaane wis enmek dicegat. Yang ngasih itu anak TK yang mohon maaf orang tuanya prasejahtera. Saya godek. Ini kok jadi kebalik? Banyak nggak panjenengan nemu ini tuh? Ya, itu baik. Tapi mohon maaf, apa benar mosok prasejahtera yang mohon maaf orang tuanya aja sepeda motor nggak punya, tapi dia ngumpulin karena untuk mendidik, tapi terus kemudian sang prasejahtera ini ya nyegat sing jenenge NMAX, dan NMAX-nya ya sing gua pleki sengaja golek takjil wi mau balik maneh. Iki apa sih? Lek menurut jenengan piye ini kira-kira? Ini kan kebalik-balik, Bu. Makanya kalau di pondok itu saya haramin, kalau mau bagi kamu keliling, jangan di jalan. Gak apa-apa keliling kira-kira Pak Demu sing nyuwun sewu sudah sendirian lho wi ono takjil. Supaya apa? Supaya ada ruh ilahiyah. Karena apa? Maunya Allah itu baik dan benar. Disebut ma'ruf. Nah, sementara ini kita berpikirnya ini baik, tapi belum tentu benar loh. Kayak mohon maaf nih, anak SD yang mohon maaf sangune iki nggo 2.000. Enek wong etok-etok ning tengah jalan, iku anak SD tadi ngasih. Sing ini sehari penghasilannya anak SD setiap hari sangune berapa? 2.000. Kan kebalik, Pak.
Makanya bagaimana kita mendidik anak-anak benar-benar suruh nyari. Jadi ketika ada yang minta nggak ngasih, dia udah ngasih. Karena apa? Terprogram. Itu rahmat memang untuk menanamkan kasih sayang terhadap dirinya. Kasih sayang tadi siapa? Allah. Untuk mendatangkan ataupun ruh ilahiyah ini hadir. Nah, oh ternyata Ramadan itu tuh. Makanya panjenengan Ramadan lah. Kalau sudah rahmat datang, namanya maghfirah. Nah, sekarang maghfirah dulu apa rahmah dulu? Karena kalau di surat 2 ayat 157, ulaika alaihim sholawatun. Monggo nih. Tapi di 156 dulu coba. Monggo. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti panjenengan ketika tidak ditimpa musibah, jenengan innalillah enggak? Ayo, harus ngerti nggak Bu, ketika panjenengan musibah, ada kata-kata musibah, itu gambaran panjenengan apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan kan? Kita balik lagi ke 155-nya. Monggo. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Oh, berarti orang-orang yang sabar, ya kan? Itu yang ketika ditimpa musibah, musibah itu pasti yang jelek-jelek tok sementara ini. Dan mohon maaf panjenengan itu kalau disuruh sabar, orang nasihati sabar, pasti panjenengan pas susah, bener nggak? Pernah nggak panjenengan pas seneng kon sabar? Nggak ada. Panjenengan misalkan menerima anugerah dari Allah, ada yang menasihati, sabar mas yo. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya kita ini, mohon maaf, lek wis gak penak baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pas kenikmatan lupa nggak innalillahnya? Lupa. Sehingga apa yang ada di dalam diri kita bukan lillah. Padahal setiap sholat panjenengan ngomong kayak mana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi aplikasinya lillahnya kapan? Pas susah. Pas susah itu wong nggak mau gerak, dan ketika pas galau kan. Makanya kenapa rahmah itu datangnya setelah iman amal soleh. Lanjut, ulaika alaihim sholawat. Karena sementara ini panjenengan ketika sholawat bagaimana? Monggo nih. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan sempurna.
Terus dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. jadi yang dapat petunjuk tadi berupa apa? Petunjuk tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Berarti yang dapat petunjuk, rupa dari petunjuk apa wujudnya? Nuzulul Quran. Syaratnya apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sholawat itu Pak, mohon maaf, sebenarnya secara original bahasa keberkatan yang sempurna itu adalah maghfirah. Karena panjenengan dan kita semuanya tanpa rahmat dan maghfirah Allah nggak mungkin ikut minan nar. Nah, sekarang bagaimana supaya mendapatkan semuanya? Maghfirah dapat, rahmah dapat, ya. Nanti kemudian kita dikasih yang namanya Furqan. Sudah dapat Furqan, Bu? Aslinya sudah, tapi enggak kroso. Dapat diskon, Diskon. bukan Furqan, diskon. Oh, diskon matahari lah nih. Kita lihat surat 8 ayat 29. Siapa yang mendapatkan Furqan? Siapa yang mendapatkan maghfirah, ampunan? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa. Tahan dulu Dan. Berarti orang yang beriman ada nggak yang nggak bertakwa? Kan tadi, hei orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa, berarti ada yang bertakwa, ada yang enggak dong. Karena ternyata orang beriman tuh masih diperintahkan untuk bertakwa. Selama ini kita ini bangga dengan keimanan, apa bangga dengan ketakwaan? Kan panjenengan ketika melihat orang yang nggak satu iman, panjenengan kayak memandang sebelah mata nggak? Tapi ternyata orang yang beriman masih diperintahkan untuk bertakwa. Nanti kembali di sini ya, di surat 59 ayat 18. Ini orang yang beriman masih diperintahkan untuk bertakwa. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap dirimu perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bertakwalah kepada Allah, ya. Lagi-lagi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui. Khabir sebenarnya akan memberitahu apa yang kamu berarti takwa itu. Dan kalau panjenengan rumusin itu dengan apa? Ya harusnya dengan kata kerja. Karena apa? Allah ya akan memberi khabir, maha. Khabaro itu memberi
Tapi nggak salah kalau diartikan maha mengetahui. Berarti sebenarnya takwa itu panjenengan rumusin aja dengan kata kerja. Sehingga kita ini mampu. Maka balik lagi dan bahwa ternyata magfirah kemudian furqon, kemudian kesalahan panjenengan itu dihapus, itu kalau kita mampu menjadi manusia yang bertakwa. Tapi takwanya panjenengan masing-masing ya aja rumusin dengan kata kerja, supaya ketakwaan kita tidak hanya definisi saja, tapi kepada perbuatan karya nyata. Ulangi lagi 829, monggo. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha yang besar. Ketika panjenengan sudah dapat fasilitas ini, berarti panjenengan suci dari dosa enggak? Kalau sudah suci dari dosa, pasti enggak, mohon maaf, panjenengan akan dikasih furqan. Furqan tadi apa? Pembeda. Yang membedakan hak dan yang batil itu adalah Al-Quran. Maka nama lain daripada Al-Quran Al-Furqan. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya apa? Bertakwa. Maka panjenengan disuruh puasa. Ben apa? Ben takwa. Selama ini mohon maaf, jangan-jangan kita ini berpuasa supaya supaya apa iki? Lah, kan berarti ini toh dapat. Tadi mohon maaf nih. Ketika panjenengan ini nyuwun sewu mohon maaf wafat pada bulan Juli, tapi panjenengan dapat fasilitas ini, husnul khotimah enggak? Lah, dalam bahasa Arab panjenengan mempunyai kondisi ini, dihapus kesalahan, diampuni dosa, dikasih furqan, dalam bahasa Arab disebut Ramadan. Maka pendahulu kita ngomong barang siapa yang wafat ketika di bulan Ramadan pasti husnul. Ya bener dong ini. Kenapa? Karena suci. Al-Quran itu suci. Tempatnya Al-Quran di mana, Dan? Gak, tempatnya Al-Quran sebenarnya di mana? Ayo, di Lauhil Mahfuz apa di mana? Ayo, di Baitul Ma'mur. Surat 29 ayat 49. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Tahan. Al-Quran itu kitab suci nggak? Oke?
Mohon maaf, tempatnya Al-Quran yang suci di mana? Di dada. Nah, kira-kira mohon maaf, kalau Allah mau nurunkan, itu kira-kira di dadanya siapa? Di dadanya orang yang suci. Sekarang pertanyaannya, orang yang suci itu siapa? Orang yang bertakwa, karena jika kamu bertakwa, kamu dihapus, diampuni dosa. Yuk kita simbolkan dengan perbuatan. Simbolnya apa? Contoh, panjenengan mau mendapat ampunan apa enggak, Bapak Ibu? Oke, sekarang saya tanya, Bu, ampunan itu apa sih? Ampunan itu sesuatu yang harus kita minta. Apa ampunan itu adalah balasan atau given dari Allah? Balasan apa yang diminta? Ayo. Karena sementara ini kita ini hanya minta aja sih, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jaluk, Bu, mohon maaf bahwa ampunan ternyata given, dikasih sebagai balasan. Lek balasan berarti harus ada kata kerja yang harus kita lakukan. Maka di 34 ayat 4 di situ Allah jelas, Allah supaya ngasih balasan siapa? Lanjut. liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Artinya supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi mohon maaf, ampunan itu balasan Allah kepada siapa? Orang yang beriman, beramal soleh. Iman gorong sempurna, amal soleh apa maneh. Lah kok njeluk panjenengan njaluk apa? Bendino. Tadi panjenengan sahur, mohon maaf, mohon ampun enggak? Waktu sahur panjenengan tadi makan apa mohon ampun? Makan. Itu budaya. Ajarannya apa? Mohon ampun. Akhirnya pendahulu kita, dulu kita, saya masih ingat, lek sahur itu mesti bareng bapak, bareng. Saya masih ingat ketika masih kecil. Terus habis itu doain mbah, walaupun Al-Fatihah. Tapi sementara ini panjenengan kalau bangunin anak piye? Bangunin putu. Sahur. Mantap, wis sing penting pokoknya mangan. Sahur supaya dapat apa? Dapat pahala. Ternyata memang benar makan sahur itu pasti dapat pahala. Paha maksudnya karena nyembelih ayam. Surat 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Bahasa Arabnya ashar artinya waktu sahur. Ngapain? Makan. Maunya Allah waktu sahur ngapain?
mohon ampun, tapi mohon maaf, ampunan tadi sebagai apa? Balasan. Berarti yang harus kita kerjakan adalah syaratnya ampunan, baru jenengan mohon. Nah, sementara ini kita dahulukan yang mana, Bu? Mohon ampun apa ampunan? Mohon ampun. Tapi balasan iman amal solehnya nggak kita pikir gitu. Nah, selama ini kita ini hanya tahu Ramadan dilipat gandakan karena mohon maaf ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Alhamdulillah sudah selesai. Karena ngantuk. Ini bahaya, ini kalau saya terusin bisa jadi fitnah. Lailatul Qadar gak ono misalnya, padahal saya ngomong ono gitu, karena ngantuk jadi gak ono, jadi fitnah. Oke? Nah, nanti Bu, ketika iman amal soleh, panjenengan waktu makan sahur, yuk budaya makannya tetap untuk menanamkan ajaran. Yang punya cucu, cucunya dijak, yuk Mbak le awake dhewe nyuwune magfirah Mbah. Kita berarti ngelaksanain ajaran enggak? Ngelaksanain ajaran. Sehingga nantinya ketika kita ini sudah mendapatkan furqan karena Quran. Jadi fungsinya itu ada. Karena selama ini mulai dari TK sampai kuliah sampai dosen, lek sahur kon nyapa? Makan. Aku wedi, saya takut kalau ayat ini ayat baru. Karena waktu sahur disuruh, ini loh di ayat ini Bu, disuruh mohon ampun, tapi jangan lupa syaratnya. Syaratnya apa? Iman amal soleh. Iman amal soleh itu yang mana? Ayat terakhir. Jangan banyak-banyak, nanti gumoh alias muntah. Surat Duha ayat 177. Iman dalam lingkup dari satu kesatuan menjadi amal soleh. Monggo. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin fil riqabi wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Terus hari kemudian malaikat-malaikat, kita nabi-nabi dan memberikan dan kepada Allah hari kemudian dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Panjenengan iman enggak kepada memberikan harta kepada yang dicintainya, kepada karib kerabat? Beriman enggak? Beriman apa insya Allah? Tapi kalau beriman enggak kepada Allah? Panjenengan jawabnya beriman.
Beriman enggak bahwa kita akan selalu memberi apa yang kita miliki kepada karib kerabat yang membutuhkan? Insya Allah. Tapi kalau beriman kepada Allah, waduh mantap, iman. Loh, ini kan harusnya juga beriman dan memberikan harta yang cintanya kepada karib kerabatnya. Lanjut. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang bukan pertolongan, terus, dan orang-orang yang meminta-minta, terus, memberikan hamba saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang mentaati janjinya apabila berjanji. Lanjut. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Tahan, ada batasnya nggak sabar, Bu? Nggak ada. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jadi yang benar imannya yang mana? Wis panjenengan kerja ini ku. Terus dikasih stempel sama Allah. Lanjut. Dan mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jadi kira-kira yang dikasih Furqan yang mana? Ya ini. Jadi lek sik bleset koyok welut dicekel lunyu. Oh ya aja ngarep-ngarep. Aja ngarep-ngarep Furqan. Ya kan? Maka mohon maaf kalau panjenengan selalu mengerjakan ini sampai titik delta kematian, akhirnya ketika kita dalam titik kematian, mohon maaf, kita dalam kondisi Ramadan enggak? Kalau Ramadan berarti kita husnul khotimah enggak? Nah, baru panjenengan ketika takziah jangan mudah-mudahan, tapi panjenengan hibur yang meninggal. Saya menjadi saksi bahwa si fulan ini benar-benar melakukan kebaikan, sehingga benar-benar sampai panjenengan menjadi saksi. Kurang bijak kalau saya teruskan, karena tidurnya orang puasa itu ibadah. Sekali lagi ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Oh, ada dan ada yang bertanya, enggak bijak nanti. Monggo. Syaratnya nggak boleh sulit loh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Al-Quran diturunkan itu ada beberapa kitab lagi, misalnya 3 kitab Taurat, Injil dan Zabur. Nah, kapan kitab-kitab itu diturunkan? Terus perlakuannya apakah seperti nuzulul Quran saat kita menerima menerima wahyu di Qur'an itu seperti Al-Quran? Ya. Lalu ada kejadian apa sehingga kitab itu sampai turun dari 3 kitab yang lain? Siap. Udah? Satu aja, Bu. Kalau di MK biasanya banyak loh pertanyaan. Oke, yang pertama, kenapa kok turun dulu? Ya. Surat 2 ayat 213. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan. Tahan, berarti kenapa diturunkan?
gara-gara ada perselisihan. Kenapa berselisih? Gara-gara ada kedengkian. Sekarang pertanyaannya, Bu, Quran itu mulai diturunkan kapan? Oh, jadi Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya sekarang, Nabi Adam dapat nggak? Kasihan loh, Nabi Adam nggak dapat. Surat 2 ayat 36. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan. Tahan, kalau kalimat dari Tuhannya disebut kalam Tuhan atau kalamullah. Pertanyaannya, kalamullah itu Quran bukan? Quran. Jadi ayat ini itu Allah menerima beberapa kalimat berarti. Nah, sekarang pertanyaannya, loh kalau Zabur gimana? Terus kemudian Taurat. Terus kemudian sekarang pertanyaannya, Taurat untuk siapa? Musa. Diperuntukkan untuk siapa? Bani Israel. Berarti berfungsi bagi kita enggak? Oh enggak. Ya wes iki dititip surat 545. Loh katanya kalau Bani Israel kita enggak, ya ini ditipek aja. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya. Di dalam Taurat ya, ditetapkan apa? Bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau panjenengan disakitin boleh nyakitin. Mata dengan mata. Kalau diculek boleh nyulek. Hidung dengan hidung. Nah, ditonjok hidung boleh nonjok. Telinga dengan telinga. Jewer, jewer. Gigi dengan gigi. Gigi dengan gigi. Luka pun ada kisosnya. Terus Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan itu menjadi penebus dosa. memaafkan. Tadi di Taurat untuk siapa ini? Bani Israel. Kalau kita nggak ngelakuin, berarti kita sama Bani Israel bagus mana? Oke? Terakhir Bu, 5 ayat 68, jangan dibuat status panjenengan renungi ini sampai hari raya nanti. 5 ayat 68 PR. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Nah, tahan. Jangan ngerasa sok sip. Engkau pas hari raya jangan merasa suci. Alhamdulillah kita kembali suci belgedes. Lanjut. Hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Menegakkan ajaran Taurat. Tahu apa ngerti? Lah buka erung pernah katin ngerti. Lanjut. Injil belum menegakkan. Terus Dan Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhan. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Pertanyaannya, bagaimana kita mau menegakkan Injil Taurat? Qur'ane nyun sewu. Gurung baca Quran angen-angen sak maknane supaya kita dapat melaksanakan dan menegakkan. Mudah-mudahan, bukan mudahan lagi, ya Allah menulis kita ya berusaha untuk melaksanakan. Kalau toh nanti kita nggak sampai tapi sudah dipundhut dulu, yakinlah bahwa Allah telah menetapkan panjenengan sudah di finish. Yang paling terpenting sanggup untuk menegakkan ajaran Al-Quran, Taurat, Injil. Kita sambung, sudah ya. Yuk kita munajat kepada Allah, semoga kita
anak cucu kita dan seluruh keturunan daripada anak cucu kita menjadi hamba Allah yang mewujudkan keinginan-keinginan Allah di muka bumi, wabil khusus di negeri kita tercinta, wabil khusus di keluarga masing-masing. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayal akratul furqan al-fatihah. Ya Allah ya Rabbana ja'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina wa ati dzurriyyatina wa auladana hikmataka wa ilmaka kama ataitahuma jami'as solihina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad khair khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, kepada Allah saya mohon ampun, kepada panjenengan mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.